Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marshal Terauchi. Silakan, Mas. Saudara Soekarno Hatta dan Rajiman, saya selaku utusan dari pihak Jepang ingin menyampaikan sesuatu hal, yaitu pihak Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Fumiko Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan, tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus menyegerakan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi pihak Jepang meminta untuk proklamasi paling cepat dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali karena saya harus berbincang dengan PPKI. Baik, kami harus undur diri. Terima kasih. Baik, ganti jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Karul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, tentara Jepang telah mengaku kalah kepada sekutu. Jadi di negara Indonesia ini telah terjadi kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai proklamasi ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah suatu badan bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita pasang saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicarakan dulu dengan baik-baik dengan beliau, wis. tuh kawan, Bekasa bukan cara penyelesaian tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah mengakui kekalahannya. Maka dari itu kami ingin meminta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul, karena PPKI tahu apa saja hal-hal yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI memproklamasikan kemerdekaan. Karena PPKI merupakan badan bentukan dari Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari pemerintah Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan tugas dan hak PPKI. Baiklah, kalau tetap seperti itu pendapat Anda, kami mohon diri.
Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda datang kemari? Sekarang, Bung. Sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah siap memtaruhkan jiwa kami. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadi tumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Serela aku ke pojok itu dan potong malam ini. Tidak perlu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan mengira bahwa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan kita yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita menyatakan kemerdekaan itu sendiri sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang melakukan tipu muslihat sehingga jika terjadi salah tindakan akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan segelintir ini tidak cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total tentara Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Ada tindakan bagian keamanan untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang atau sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Sekarang saya mohon waktu sejenak untuk berunding karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda akan tetap kami terima. Karena kurang perhitungan dan takut memakan banyak korban jiwa dan harta. Baik, kalau Anda masih tetap mempertahankan pendapat kalian, kami mohon diri. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengusirkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerap dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Khairul Saleh dan Sodang Kosinggih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, bahwa proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dilaksanakan oleh kita sendiri. Tetapi kita juga harus memikirkan gimana keadaan rakyat kita saat kita proklamasi sendiri. Tetapi kami dan tentara peta akan selalu berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan memproklamasikannya setelah kami kembali dari Jakarta. Sudanko Singgi akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok, dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subardjo dari golongan tua dengan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan yang harus dilaksanakan di Jakarta. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Yusuf Kunto dari pihak pemuda hari itu juga mengantarkan Ahmad Subardjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subardjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Kodanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Takashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundur diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum fajar menyingsing. Kepada siapa saja yang hadir di dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Naskah proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana hadirin? Setuju! Tolong tuliskan sini. Baik. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Bermusyawaratan itu sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebutuhan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka. Lebih kurang 2 meter di depan tiang.
Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya, tanpa ada yang menyuruh. Latif Hendra Diningrat yang berseragam peta berwarna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. S. Suhut mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendra Diningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan. Tanpa ada yang memimpin, para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat sekali untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir.